Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Ya, Bu. Siap, mangga. Silakan, tidak Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah. Dan hari ini siapa nak yang nggak hadir? Ada dua. Ada dua. Siapa? Ada Raffi. Ada bola. Ini terus Reja sakit. Waduh, mudah-mudahan yang sedang tidak enak badan dan sedang tidak baik-baik saja diberikan kesehatan kembali ya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita yang sudah sehat, yuk kita menjaga kesehatan kita gitu ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang pola hidup sehat, di mana kalian diharapkan untuk mampu memahami cara menjaga kesehatan. Dan yang kedua, kalian diharapkan untuk mampu mendiagnosis apa sih macam-macam penyakit yang timbul karena kurangnya menjaga kesehatan. Lanjut, yang ketiga, peserta didik, apa kalian mampu mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bisa? Ini bersama hari ini? Dan kita sepakati bersama bahwa hari ini pembelajaran ini kita akan mulai dalam waktu 45 menit ke depan. Ya, bisa? Tetap semangat? Bisa. Oke, buat tambah semangat kita akan buat sambung kata dulu kali ya, biar konsentrasinya dapat. Mulai dari ibu nanti ya. Oke, konsentrasi. Jika saya lapar, maka Saya makan. saya makan. Jika saya ngantuk, maka saya tidur. pakai tidur. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Dan hari ini Ibu akan memutar video berkenaan dengan materi kita. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pola hidup sehat. Silakan diperhatikan dan dipahami. Petualangan si Kuman. Pagi ini, Bibo pergi ke sekolah dengan Ria. Hari ini pelajaran olahraga. Dia suka sekali. Dia berlari, melompat, bermain bola, hingga tidak terasa tubuhnya berkeringat. Setelah olahraga, Bibo bisa berkemana-mana. Perutnya tidak terlalu terasa sakit. Oke. Nah, siapa nak yang di video tadi? Bibo. Apa yang dialami sama Bibo? Sakit. Sakit perut. Kenapa penyebabnya? Nggak mau cuci tangan ya? Oh, ternyata kalau kita nggak bersih itu pengaruhnya luar biasa ya ke pencernaan. Begitu nggak kira-kira? Dan dari video tadi apa nih yang bisa kalian ambil coba? Siapa yang mau? Ya, mesti. Jadi menurut saya kebersihan untuk diri sendiri itu beneran penting banget, soalnya kuman-kuman yang menempel di dalam tubuh itu bisa menyebabkan kebaikan. Ini keren. Ternyata pengaruhnya sangat besar ya untuk menjaga pola sehat itu, dan penting banget. Penting banget nggak menurut kalian? Iya, penting karena sebesar apapun uang atau sebanyak apapun uang kita, sebagus apa mobil kita, kalau badan kita nggak sehat, nggak akan terasa nikmat untuk memiliki itu gitu ya. Jadi emang pengaruhnya sangat luar biasa. Lanjut. Pada dasarnya kesehatan itu dimiliki oleh setiap manusia. Semua tuh punya, tergantung dari kita nih, kayak seperti Dido tadi. Bibo dia sakit perut karena tidak cuci tangan. Nah, itu kan berarti dari kita. Kalau dia melaksanakan cuci tangan dengan baik, menerapkan pola hidup sehat, berarti mungkin tidak akan terjadi sakit perut. Nah, ada beberapa cara, misalkan ada menjaga pola makan, minum cukup air putih, dan menjaga berat badan, kendalikan stres, gerak cukup, dan olahraga. Kita kupas satu per satu. Ada apa ini nak? Iya, menjaga pola makan. Selama ini gue ingin tahu, yang ada di isi piring kalian itu ada apa aja selama ini? Nah, jujur.
kalian merasa sudah tercukupi belum asupan makanan? Belum. Kenapa? Karena juga lebih enak. Karena sudah kebayaran. Nah ini nih bersangkutan dengan bertanya ibu, contoh makanan apa yang kira-kira membahayakan tubuh? Jamur. Yang enak-enak ya bagi kalian ya? Ternyata itu nggak diperkenankan ya sama tubuh. Bukan nggak boleh, boleh kita mengonsumsi hanya saja mungkin, tapi kebutuhan tubuh itu harus kalian cukupi. Misalkan ada lauk pauk, sayur mayur, serat dan sebagainya itu harus tetap ada. Kenapa? Karena dalam satu hari itu kita juga akan mengeluarkan tenaga yang harus kita cukupi, gitu ya. Jadi untuk penukaran energi kita harus kita isi lagi. Ibu ibaratkan, misalkan di handphone, kalian waktunya ngecas, terus nggak kalian cas gimana? Oke. Bisa dipakai apa tidak? Iya. Ya, maka dari itu cukupi. Ibarat ngecas itu adalah asupan kita. Jadi mulai paham ya? Yang nggak boleh ada seblak berarti mangga silahkan mulai dihindari. Ya. Lanjut ada minum air putih. Nah ini aja yang di gelas kita depan, gelas mah ada, tapi isinya apa? Air putih bukan? Bukan. Kenapa yang anak yang dilarang dan itu yang jadi nggak sehat ya? Karena Enak ya? Air putih emang enak? Ya, kenapa begitu? Padahal tubuh kita butuh itu minimal 8 atau setara berapa? 2 liter, betul. Kalau 2 liter berarti ini adalah standar untuk aktivitas kita dalam satu hari. Standar berarti kalau misalkan kita hari ini ada jadwal olahraga, berarti lebih banyak lagi dong Bu. Iya betul. Jadi kalau kita misalkan hari ini ada olahraga berat atau mungkin ada aktivitas yang harus kita selesaikan lebih dari biasanya, asupan mineralnya pun harus lebih. Jadi kalian sudah bisa nih. Kalau misalkan standar, oh sekolah sampai rumah, istirahat lagi, tidur lagi, nanti ternyata butuh 8 gelas. Selama ini sudah tercukupi atau belum? Belum. Kenapa? Lupa. Lebih enak yang es teh ya? Iya. Itu yang harus dihindari. Lanjut. Menjaga berat badan. Kalau ini apa namanya? Obesitas. Kalau biasanya seperti ini. Kalau menurut kalian nih lebih sehat atau tidak? Iya. Kenapa? Iya, dia susah bernafas. Terus? Susah beraktivitas. Terus? Lucu nggak kira-kira kalau yang seperti ini? Tidak. Kalau mungkin masih baby, masih kecil usianya, mungkin ya masih bisa dikategorikan lucu. Tapi kalau sudah usianya dewasa, bukan lagi lucu, tapi akan menyiksa. Dan pasti kinerja organ tubuhnya akan bermasalah. Ya. Jadi, Bu, apakah kita wajib? Kira-kira nanti wajib nggak kita menjaga berat badan? Wajib. Karena itu untuk menjaga stabilitas dari organ tubuh. Lanjut, ada kendali kasar. Nah, siapa yang lagi galau-galauan? Apa? Enggak, yakin gak galau. Ujian tadi kerjakan Bu, gayanya mah nilainya bagus. Nah, ini yang penting, kendalikan stres dan pola pikirnya harus positif. Oke, mungkin hari ini Bu, saya tadi tuh kurang nilainya, kayaknya nilai saya jelek, berarti besok bisa ada ujian lagi, saya harus lebih giat lagi nih. Kita evaluasi ke belakang, kemarin kurangnya dari mana ya? Kalau misalkan karena kemarin saya nggak belajar, Bu, ketiduran, nah itu yang harus kita antisipasi. Berarti kita manage waktu kita harus seperti apa? Karena kita hakikatnya sebagai manusia pasti ada kurangnya, tapi mari kita belajar dari apa yang sudah kita jalani. Begitu pun juga dengan ini, kapasitasnya ada. Seperti handphone tadi Bu contohkan. Kalau handphone kalian dikasih memorinya aplikasinya terlalu besar dari memori, seperti apa? Nge-hang, betul. Dan nggak bisa dioperasikan. Begitu pun juga dengan kalian. Kalau handphone kita bisa bawa ke bengkel, kita bisa tahu. Ada mau nge-hang duluan? Gitu ya. Jadi, maka kita kendalikan stres. Yang berikutnya ada olahraga dan istirahat cukup. Berapa lama badan kita membutuhkan waktu
5 ibu harus sudah bangun. Jam berapa ke belakang? Kita harus sudah tidur. Sudah jam? Jam 9, jam 10. Selama ini sudah belum kalian cukupi kebutuhan tubuh kalian belum? Astagfirullahaladzim. Kenapa Eta menggelis kasar? Karena tugas. Karena tugas. Kenapa? Berarti kalian sudah menzalimi tubuh kalian, korupsi pada diri kalian. Yuk kita tinggalkan itu. Kalau memang bisa dilaksanakan penerapan hidup sehatnya mulai dari sekarang, yuk kita budayakan. Karena apa? Sehat itu ternyata aset sangat penting, gitu ya. Dan ada olahraga, ya minimal pagi bangun tidur, nggak tahu itu bersih kan. Kita tujuannya untuk olahraga, tapi ternyata ketika saya nyapu ada pergerakan, itu juga bisa dipakai untuk olahraga. Poinnya, positifnya kalian bisa membantu orang tua, dapat dan nanti uang saku lebih. Ya kan? Oke. Setiap orang membutuhkan istirahat agar tubuh dan pikirannya kembali segar. Ini sangat pengaruh. Kalau kalian tidak mencukupi kebutuhan tubuh kalian, pasti biasanya yang belajarnya letih, lemas itu pasti kita review gimana nih di rumah. Apakah kebutuhan pada tubuhnya itu cukup atau tidak, dan asupannya sesuai apa tidak, itu juga mempengaruhi. Oke. Terima kasih, salam sehat selalu dari TK. Dan sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Teknisnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan 1 berarti kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dipahami? Ayo, go! Sesuaikan dengan kelompoknya. Sekarang dengan kelompok masing-masing ya. KPD tersebut. 8 menit cukup lah ya untuk kalian mengerjakan. Sesuaikan. Jangan lupa isi nama kelompoknya dan kelasnya ya. Kenapa? Yang ada di kalian tentang yang seperti apa dituangkan di situ. Cukup. Garam kali lagi. Terkendala. Ya. Kita bisa lihat tisu. Sudah? Ada yang sudah? Hidup kalian banget ya, enak banget
Iya, pengalaman banget ya. Ternyata dia kejam. Iya, nah, udah ada. Oke, maka silakan kelompok berapa yang mau presentasi? Biar ada yang berkenan untuk presentasi. Presentasi semua. Maka silakan. Yeay, silakan presentasikan. Yang teman-teman yang lain maka silakan diperhatikan dan maka silakan ditanggapi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 di mata pelajaran bimbingan dan konseling akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mulai dari pendapat yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan, penyakit yang timbul akibat masalah kesehatan, akibat kuman dan segala macam. Nah, sebelum kita lanjut, kita bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan saya Raden Regieta dan rekan-rekan saya. Nama saya Hana Junior Afifani. Saya Salwa Safira. Saya Bintang Fabian Ardianti. Saya Naila Ramadhani. Oke, yang pertama kita bakal menjelaskan pendapat yang harus kita lakukan dalam menjaga kesehatan yang akan dijelaskan oleh Hana. Pendapat saya untuk menjaga kesehatan adalah berolahraga, mengatur pola makan, dan mengatur jam tidur. Oke, baik, terima kasih Hana. Nah, dari pendapat yang kita jelasin tadi nih, kebayang nggak sih kalau misalkan kita tidak melakukan hal-hal tersebut, apakah akan mengefek badan kita? Jelas ya. Nah, selanjutnya ada penyakit yang muncul akibat kurangnya menjaga kesehatan yang akan dijelaskan oleh Salma dan Bintang. Penyakit yang timbul akibat kurang menjaga kesehatan itu ada obesitas. Nah, pengaruh penyebab obesitas itu karena kita kebanyakan makan. Nah, yang kedua itu sakit perut atau diare. Nah, itu harus kita jaga ya. Kalau misalkan kita mau makan harus cuci tangan dulu. Selanjutnya ada insomnia, itu akibat begadang. Terus ada tekanan darah yang turun, anemia. Oke, baik, terima kasih Bintang. Yang terakhir, ada contoh sikap yang menunjukkan pola hidup sehat yang akan dijelaskan oleh Naila. Terima kasih, Rena. Di sini ada contoh sikap yang menunjukkan pola hidup sehat. Yang pertama yaitu memakan makanan yang bergizi. Banyak kan sekarang kalau makan makanan bergizi itu kayak contohnya makan sayur seperti wortel bisa menjaga kesehatan mata, terus juga kangkung, bayam dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu tidak begadang. Sebenarnya sih begadang nggak perlu banget sih ya. Jadi kalau sebisanya kalau kalian nggak bisa begadang, ya udah nggak usah begadang. Kita harus pentingin diri kita sendiri gitu kesehatan. Dan yang terakhir itu minum air putih yang cukup 2 liter atau 8 gelas per hari. Kalau bisa juga jangan terlalu banyak minum yang manis-manis, itu bisa mengakibatkan obesitas juga. Oke, baik, terima kasih. Nah, teman-teman, kita udah ngejelasin mengenai yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Kita bakal ngelakuin sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang bertanya silakan. Maka silakan berkenan. Ya, dari kelompok siapa nih? Namanya? Perkenalkan, nama saya Maulina Frida. Saya dari kelompok 5. Di sini saya izin bertanya, apa sih manfaat menjaga pola hidup sehat untuk diri sendiri? Manfaat menjaga pola hidup sehat untuk diri kalian sendiri apa? Oke, baik, Ibu yang menjawab ya. Mangga, Yang silakan. pertama, kalau misalkan kita menjaga pola hidup yang sehat, otomatis badan terasa lebih sehat, lebih kuat. Nah, kita di pelajaran yang sekarang nih, kita kan ada mata pelajaran PJOK atau olahraga. Kebayang nggak kalau misalkan badan kita nggak sehat, terus kita paksain buat ngikutin pelajaran olahraga? Apa nggak tumbang nanti kan di jalanan? Iya, betul. Nah, terus kalau misalkan kita juga tidak menjaga pola sehat, kita akan kesusahan untuk beraktivitas. Aktivitas yang simpel aja kayak bangun dari tempat tidur, terus kita ke kamar mandi, sikat gigi. Itu kalau misalnya kita nggak sehat, mungkin aja kita megang sikat giginya gemetar tapi iya. Kamu ya? Iya. Ya, karena kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Good job. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah memperhatikan presentasi kita. Kita tutup presentasi kali ini.
Terima kasih, cuci tangan sampai bersih. Dan sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok yang sudah presentasi. Adakah lagi yang mau presentasi? Yang berkenan? Ayo, Lenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami dari kelompok 5 mata pelajaran bimbingan konseling akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pola hidup sehat. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lenwati selaku moderator bersama teman-teman saya. Saya Cidikin. Nama saya Febri Nusama Putri. Nama saya Mali Gazaki. Oke, dalam penjelasan ini ada 3 pertanyaan nih teman-teman. Yang pertama itu, menurut pendapat Anda, supaya apa yang harus dilakukan dalam menjaga kesehatan? Yang kedua, penyakit apa saja yang muncul akibat kurangnya menjaga kesehatan? Dan yang ketiga, berilah contoh sikap yang menunjukkan pola hidup sehat. Nah, untuk pertanyaan pertama ini akan dijelaskan oleh Wulan. Dalam menjaga kesehatan, penting untuk berolahraga secara teratur, makan makanan seimbang seperti 4 saat sempurna, pola waktu tidur dengan baik. Terima kasih, Wulan. Nah, ternyata itu penting banget ya teman-teman ya untuk menjaga kesehatan. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan, penyakit apa saja yang muncul akibat kurangnya menjaga kesehatan yang akan dijelaskan oleh Ria. Penyakit apa saja yang muncul akibat kurangnya menjaga kesehatan? Yang pertama yaitu obesitas. Akibatnya itu kelebihan berat badan. Yang kedua diabetes. Dan akibatnya itu kelebihan mengkonsumsi gula. Yang ketiga penyakit jantung. Penderita ini jarang olahraga. Terima kasih, Linda. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu berilah contoh sikap yang menunjukkan pola hidup sehat akan dijelaskan oleh Febri. Contoh pola hidup sehat itu ada 3. Yang pertama, tiduran cukup. Yang kedua, memperbanyak minum air putih dan makanan yang bergizi. Yang ketiga, olahraga. Terima kasih, Febri. Oke, sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Oke, mungkin lebih dulu ya. Satu kelompok ini dulu. Oh, silakan. Perkenalkan namanya siapa? Saya ingin bertanya, kan ada penyakit yang menyebabkan obesitas, penyebabnya itu bisa menaikkan berat badan. Sedangkan para remaja ini ya, tiap hari itu pasti mengkonsumsi gula. Gimana caranya supaya remaja ini tuh gulanya itu bisa standar standar? Oke, gimana caranya? Terima kasih, Nabila. Biar badan nggak sampai overweight. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi, tadi Nabila nanya ya gimana caranya di hidup remaja ini meminimalisir konsumsi gula. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh Wulan tadi, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Yang pertama itu olahraga. Teman-teman tuh boleh banget mengonsumsi gula itu boleh banget, ya kan? Karena kalau kita nggak mengonsumsi gula pun, kita kadang suka kelingan nggak sih? Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak kelingan gitu? Ya. Nah, Benar-benar lemes pula kali ya. iya betul Gitu Bu. penyebabnya ya. Ya, jadi kalian boleh minum atau makan yang mengandung gula, cuman kita minimalisir dengan upaya lain seperti olahraga dan yang lain-lain. Juga mengonsumsi makanan yang sehat. Akan terjawab Nabila? Oke, cukup Nabila jawabannya. Oke, bukan tepuk tangan dulu. Di kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mempelajari ya. Hari ini tuh ternyata pola hidup sehat itu minimal kalian sudah paham. Paham apa belum? Paham. Ya. Silakan dicek di handphone kalian. Ibu kirim link Google Form. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya. Ada di Google di situ. Mangga silakan diisi untuk evaluasi proses. Seperti apa sih yang sudah kita pelajari di hari ini tadi menurut kalian? Mangga silahkan diisi. Sesuaikan berdasarkan kelas kalian dan apa yang sudah kalian terima hari ini. Sudah? Nah, dari
kasih lagi. Dari yang tadi sudah kita pelajari, kira-kira apa nih yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran kita hari ini? Besar dan tersayang, siapa yang berkenan untuk menyampaikan? Atau mungkin kalian, oh ternyata seperti apa sih hasil pembelajaran kita gitu. Mangga silakan, siapa? Ada yang berkenan? Oke, Mangga silakan. Menurut saya menjaga kesehatan tubuh itu kita bisa melakukan pola hidup sehat. Contohnya itu kita bisa makan makanan yang bergizi, terus juga tidur yang cukup, dan juga bisa minum air yang lebih banyak atau yang cukup gitu. Dan yang lebih penting kita harus lebih menghargai tubuh kita sendiri. Wih, penting banget ya. Ada lagi? Yap, ya. Jadi pembelajaran yang Ibu berikan pada kami hari ini, Ya. saya bisa menunjukkan bahwa kalau kita terlalu mengonsumsi terlalu banyak makanan yang tidak sehat, itu juga ngefek buat tubuh kita, nanti kita nggak sehat. Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat kita, jaga pola tidur kita, pola tidur yang teratur, olahraga yang teratur, minum minimal 2 liter untuk kegiatan normal kita hari ini. Jadi kita harus menghargai kesehatan kita yang udah diberikan sama Allah. Iya, betul. Sudah mampu ya, harapan ibu kalian mampu menerapkan pola hidup yang sehat ini di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sudah memahami nih, jadi udah tahu juga apa sih dampak-dampaknya gitu ya kalau kita jadi abai dari tadi kurang istirahat aja jadi berimbas panjang pada kehidupan kita dalam satu hari itu. Dan mari kita terapkan pola hidup yang sehat. Akan dicek infonya lagi. Ibu bagikan 2 link yang dimana di situ. Nah, ada link yang pertama tentang hasil dari hari ini. Kita sudah mempelajari, mangga silahkan diisi dalam link Google Form tersebut. Silahkan diisi, sesuaikan dengan apa yang sudah kalian terima. Sudah untuk yang pertama? Sudah. Kalau sudah, silahkan diisi juga link yang kedua. Kita ikut kirimkan jadi bersamaan juga. Yang kedua, refleksi. Enggak, silahkan diisi sesuai dengan diri kalian juga. Kalau sudah, karena kalian sudah memahami nih apa sih, gimana sih ternyata pengaruhnya pola hidup sehat itu di kehidupan kita sehari-hari, dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa selalu dalam kondisi sehat, gitu ya. Dan di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang materi kenakalan remaja. Jadi Ibu harap kalian bisa tetap sehat dan biar bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Jangan lupa terapkan apa yang tadi sudah dipelajari. Kalau memang menguntungkan bagi kita, kenapa tidak, gitu ya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, maka siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari pada kali ini, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Karena waktu pembelajaran sudah habis, nggak kerasa kita 45 menit ya. Sudah kita lewati. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ini pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.